di partai politik tersebut, apa yang mereka mendukung apa yang dinyatakan oleh Pak Betor. Ketika live dengan Pak Rifai, pengacara dari pihak Pak Jokowi, mereka keberatan Pak, keberatan dengan kehadiran saya dengan Pak Roy. Berarti ada indikasi mereka ada usaha-usaha untuk menolak kami besok Pak, hari Rabu. Profesor Paiman itu adalah Ketua Umum Relawan Jokowi. Ya dulu ya, sekarang masih namanya sedulur Jokowi. Dan tanggal 6 Mei yang lalu, Profesor Paiman itu nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba WA saya menyuruh saya menyetop semua upaya saya. Dan bahkan menyuruh saya minta maaf ke Jokowi. Dan malah mengetahuan, Mas, tolong hentikan semua supaya keluarga Anda aman. Sudah ada dari USU, sudah ada dari UI Watch, sudah ada dari Kapak ITB, sudah ada beberapa profesor dari UGM. Bahkan alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah mantan rektor, salah satu mantan rektor yang berani vokal pun sudah speak up ya. Nah ini kita akan tur ya Mas ke seluruh Indonesia, langkah bersama dengan para purnawirawan jenderal kita sekalian pemakzulan Fufu Fafa ya. Jadi ini kita akan tur ke seluruh Indonesia mengadvokasi dua hal penting ini. Selamat sore Bapak Ibu. Saya bukan seorang orator Pak. Jadi ngomong saya 1 menit aja cukup ya Pak. Tadi mendadak keluar dari sini karena harus menjumpai seseorang politisi senior ya, dengan pendekatan kebudayaan lah. Terus informasi yang kita dapatkan adalah bahwa apa yang disampaikan Pak Betor Suryadi terkonfirmasi. Ya, jadi dari partai politik tersebut, apa yang mereka mendukung apa yang dinyatakan oleh Pak Betor. Saya nggak bisa menyebutkan politisinya. Jadi sebenarnya amunisi kita akan lebih banyak lagi kalau ada elemen-elemen dari kita yang melakukan pendekatan-pendekatan di parlemen sehingga mengetahui arah politik yang menurut saya begitu Pak ya. Saya bukan orang politik tapi ada sejumlah politisi yang bisa didekati secara kebudayaan untuk mengetahui perkembangan pemikiran mereka. Begitu aja lah masalah politik. Kalau masalah skripsi palsu, ijazah palsu, ya dimulai dari yang nanti akan kita perdebatkan, ya kalau kita diberikan kesempatan secara fair play oleh Bareskrim dalam gelar perkara khusus, tentu kita akan challenge semua argumen-argumen maupun metode-metode ilmiah yang mereka lakukan. Tetapi kejanggalan yang paling nyata kan sebenarnya sudah tampak di publik. Ya, mulai dari Pak Joko Widodo terdaftar sebagai sarjana muda, dan bagaimana mungkin terdaftar sebagai sarjana muda tidak menjadi sarjana penuh, karena menurut beberapa sumber informasi yang kami temui bahwa tahun sebegitu kalau terdaftar dengan tingkat studi sarjana muda maka mereka harus memiliki juga ijazah sarjana muda BSc. Nah, kalau memang Pak Joko Widodo nanti mengatakan bahwa dari sarjana muda langsung ke sarjana, berarti harus ada ijazah sarjana mudanya lagi, harusnya, dan itu bisa jadi laporan baru lagi Pak Rizal. Iya, terus belum lagi mata kuliah MKDU yang bernilai C, statistik, fisika, matematika. Iya, MKDU itu mata kuliah dasar umum, tidak mungkin D bisa lulus. Bang Refli lulusan UGM juga pasti tertawa. Nilai mata kuliah MKDU itu nilai D bisa lulus. Di situ saja sebenarnya sudah luruh itu, groundless itu, bahwa pengakuan dari UGM yang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Dari situ juga bisa kita lihat juga bahwa tidak ada nilai di dalam daftar nilai yang tidak ada skripsinya, sarjana tanpa ada nilai skripsi, terus yang sudah beredar juga tahun KKN yang berbeda,
jumlah SKS-nya juga sangat minimalis untuk seorang sarjana, dan metode-metode nanti yang akan kita jelaskan kalau diberikan kesempatan di Bareskrim, ya kita challenge. Saya akan mempersiapkan PowerPoint maupun demonstrasi langsung. Kalau disetujui ya Pak ya. Optimis Pak, diizinkan kami. Pak Roy dengan saya. Kalau nggak diizinkan berarti kita walk out. Langsung konversi Pak ya di depan ya. Nah, ketika live dengan Pak Rifai, pengacara dari pihak Pak Jokowi, mereka keberatan Pak. Keberatan dengan kehadiran saya dengan Pak Roy. Berarti ada indikasi mereka ada usaha-usaha untuk menolak kami besok Pak, hari Rabu. Bagaimana persiapan kita? Walk out gitu ya Pak ya? Atau mereka yang walk out ya Pak ya? Jadi mulai dari skripsi, ijazah, saya sudah mempersiapkan sejumlah metode dan itu harus berupa counter attack. Dan kalau bisa, itu diliput oleh media secara terbuka. Kalau tertutup, nanti masing-masing memberikan penjelasan dan memberikan konferensi pers sendiri dengan versinya sendiri nanti Pak. Sebaiknya itu diverifikasi dengan kita paksa atau kita tekankan supaya media bisa meliputnya secara terbuka. Bisa itu Pak? Pak Marwan bisa? Seharusnya bisa ya Pak ya? Tapi bukan gelar perkara terbuka Pak. Khusus ya. Jadi apalagi? Semua hal yang lama sudah sih ya, sudah banyak di media sosial, termasuk bagaimana tangan kekuasaan Tuhan menunjukkan bahwa kami yang tanpa berencana, ya surprise, terkejut, ternyata muncul kepalanya Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu, terus langsung ada 2 poin utama. Apakah Bapak bukan dosen pembimbing skripsi? Bukan. Bukan pula dosen pembimbing akademik. Agak pikir dia dikit, bukan. Bukan dosen pembimbing akademik Pak? Bukan. 2 kali pertanyaan itu dan confirm. Berarti harusnya Joko Widodo sudah bisa dilaporkan pembohongan publik. Karena tahun 2017 di video tersebut, meskipun secara eksplisit tidak disebutkan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi, tetapi semua orang menyimpulkan, publik menyimpulkan, wartawan menuliskan bahwa pada saat itu Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Yang dibantah oleh Pak Kasmujo, dikoreksi oleh Pak Jokowi. Setelah itu hasil koreksinya juga dibantah. Betapa lemahnya civil society kita. Kalau kita bohong, dengan gampang Jokowi melaporkan kita. Dia bebas berbohong. Dia bebas menipu rakyat. Nggak ada tuh yang berani civil society kita kecuali TPUA. Makanya saya sangat respect kepada TPUA yang nggak takut di penjara apapun risikonya melaporkan. Mana elemen-elemen masyarakat lain yang berani? Coba itu, Joko Widodo laporkan dong. Telah menipu Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi. Setelah itu berubah lagi dosen pembimbing akademik dan dibantah oleh Pak Kasmujo. Itu video Pak Kasmujo kan bisa sebagai bukti bahwa Pak Jokowi itu berbohong. Mana elemen masyarakat lain? Apakah hanya TPUA yang berani di Indonesia ini? Ormas-ormas lain mana? Apakah sudah dapat tambang? Iya kan Pak? Iya mana? Backup dong kami, gitu loh. Kami kan berjuang bukan untuk Bu Tifa, Pak Roy, saya, Pak Rizal. Ini untuk kita semua. Coba bayangkan. Di backup dong kami, mana elemen-elemen masyarakat yang lain. Kok berdiam diri, tapi kalau Indonesia baik nanti tinggal panen. Begitu. Ya Pak Marwan, bisa ya Pak ya? Atau kita laporkan ke DPR Pak? Loh, kan tahun 2017 Pak Jokowi kan sedang menjadi presiden. Apa nggak ada pasal kebohongan untuk seorang presiden? Yang ahli hukum kan banyak ini Pak. Kalau saya kan ahli di lapangan aja. Terus apa lagi? Ya intinya metodologi ya akan kita challenge karena pada saat ditampilkan oleh Dirtipidum ada 6 dokumen sekaligus yang ditampilkan, tetapi
usianya sama tapi warna kertas berbeda. Itu penjelasannya apa? Penjelasannya harus saintifik dong. Ya. Kenapa kita melakukan digital forensik? Karena kita tidak bisa menyita. Kalau saya bisa menyita itu skripsi saya ambil dari UGM, ya saya biaya sendiri untuk di Serpong sana, di uji lab. Karena kita tidak bisa menyita, terpaksa kita belajar mempelajari pola di dalam digital forensik itu. Karena kita tidak bisa menyita. Sama seperti kenapa bisa kita, ilmuwan misalnya, bisa mengatakan bahwa bumi itu bulat. Karena polanya bulat, meskipun kita tidak pernah mengitari bumi. Terus membuktikan sendiri bulat. Tetapi itulah ilmuwan. Bahwa dari skripsi yang secara teknologi, perkembangan atau evolusi teknologi itu melawan hukum waktu, hukum alam, maka itu bisa dipastikan itu palsu. Skripsi palsu, ya Pak, preteksnya skripsi palsu pasti ijazah palsu. Makanya kalau kita bisa sita itu pinjam sama Bu Rektor, Bu, bisa nggak pinjam skripsinya? Selesai itu, saya bawa aja. Ada punya teman peneliti di Serpong, tolong bro, teliti ini. Beda usia kertas antara lembar pengesahan skripsi dengan prakata dan setelahnya. 1 minggu jadi, Pak. Tapi karena kita tidak punya kewenangan untuk menyita, maka kita lakukan cara lain. Dan waktu saya dan istri mengunjungi perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ya kami cuma dikasih 5 menit dan ditunggui begini. Bentar ya Pak. Udah Pak. Udahlah Pak, cukup Pak, nanti saya dimarahi. Dan ketika datang lagi ke Jogja kemarin untuk meminta rilis video pertemuan tanggal 15 April 2025, yang sangat monumental itu Pak, satu pun pejabat UGM tidak ada yang berani mengeluarkan statement, tanggapan, apalagi menjumpai. Jadi berapa jam saya menunggui di Humas UGM? 3 jam, orangnya ada di tempat, koordinator Humas UGM, nggak berani keluar. Mungkin kalau sampai sore, nggak berani juga dia keluar itu, Pak. Pertanyaan kenapa nggak berani kalau memang jujur, kalau memang mereka bisa memastikan dokumen-dokumen yang ada itu adalah memastikan bahwa Jokowi alumni UGM. Nah, ketakutan itu, kepengejutan mereka itu semakin meyakinkan saya bahwa Jokowi bukan alumni UGM. Pak Jokowi, Anda bukan alumni UGM. Mengaku saja lah Pak. Kalau saya pribadi, saya maafkan Bapak, tapi nggak tahu rakyat yang lain. Ya. Kalau saya pribadi, saya secara pribadi. Tapi banyak rakyat mungkin berpandangan berbeda. Tetapi Pak, dokumen-dokumen itu, kejanggalan itu sudah terlalu banyak, Pak. Jangan tetap bertahan dalam kebohongan Anda, sehingga tenggelam dan diselimuti kecemasan terus. Ya, Bapak cemas dimanapun Bapak berada, sementara kami di sini ketawa-ketawa. Ya, dan kepada UGM, ya, khususnya skripsi-skripsi tahun 1985 yang saya minta ditunjukkan di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Yang sejak tahun 1985 sampai awal 1990-an, kemana itu Bapak Ibu? Katanya transparansi akademik harus ditegakkan. Coba dong, ditaruh di Fakultas Kehutanan UGM supaya bisa kita bandingkan teknologinya. Ternyata ketakutan, ya, ketertutupan akademik membuat UGM menjadi universitas yang cukup memalukan. Saya sebagai alumni dan mungkin ribuan alumni UGM yang lain, ya merasa malu. Dulu UGM nggak seperti ini. Betapa ketatnya UGM, ya, bahwa menuliskan nama dosen kita, gelarnya, ada titik atau tidak, suruh pulang. Tanpa harus diberitahu apa salah kita. Karena apa? Anda sudah mahasiswa, cari tahu sendiri, pulang ngeprint. Bayangkan, skripsi atas nama Joko Widodo, lembar pengesahan skripsi tidak ada. Tidak ada kapan dipertahankan di depan Dewan Penguji. Siapa pengujinya? Tanda tangannya bagaimana? Itu nggak usah secara forensik, secara akademik saja, itu bukan skripsi. Karena yang paling bertanggung jawab terhadap skripsi,
tesis, disertasi, bukan pembimbing. Puluhan tahun jadi dosen pasti paham itu. Yang paling bertanggung jawab terhadap isi dari skripsi, tesis maupun disertasi adalah penguji. Penguji. Tanpa ada tanda tangan penguji, maka skripsi itu sama dengan toilet paper. UGM, ya, saya nggak bermusuhan dengan alma mater yang saya cintai, yang saya sayangi. Saya bermusuhan pada kalian-kalian yang memanfaatkan UGM untuk kepentingan pribadi kalian. Ya, saya bermusuhan pada kalian, ya, karena nanti ada rela gama, ya, sejumlah alumni Gajah Mada juga yang akan membuat gerakan-gerakan yang setuju dengan pendapat saya. Kami tidak ingin UGM yang kami cintai, yang kami saksikan, bagaimana dosen-dosen kami mendidik kami dengan hidup kesederhanaan, dalam kesederhanaan, yang cinta pada integritas akademik. Kalian coreng, Profesor Ova Emilia, Wakil Rektor, Wening, Udasmoro, dan lainnya, yang mewakili UGM sekarang. Kalau tidak bisa kalian tunjukkan dokumen-dokumen yang membuktikan atau mematahkan argumen kami, dan membuktikan bahwa Pak Jokowi adalah lulusan UGM, terbuka, maka lebih baik mundur. Mundur, Bu Ova Emilia, mundur, Bu. Ya, karena apa? Sebenarnya Joko Widodo akan runtuh dengan sendirinya kalau UGM jujur. Runtuh. Makanya saya bilang, setelah dari Jakarta ini saya akan sebulan, tiap hari saya akan mendatangi UGM. Karena akar masalah adalah di UGM. UGM, Bu, jangan menjadi universitas penipu. Tidak ada satupun skripsi di UGM yang tanpa ada tanda tangan penguji. Ayolah, Bu Ova Emilia, kembalikan alma mater kita, kebanggaan kita, menjadi universitas yang bermartabat lagi. Ya, jangan hanya karena Joko Widodo, semua aturan birokrasi atau aturan akademik kalian langgar. Sayangi alma matermu, ingat Bu Ova Emilia bagaimana Anda dididik dengan dosen-dosen Anda dulu di kedokteran gigi, ya, kedokteran gigi. Bu Ova. Wah, kedokteran umum UGM, ya, dosen-dosen kita dulu yang kebanyakan sudah almarhum. Ingatlah itu, Bu. Ya, jangan, Bu Ova, jangan memakai seseorang yang sekarang menjabat komisaris, padahal dia bukan lulusan UGM. Ya, dia cuma lulusan Ruko University 3 lantai. Bagaimana itu menjadi pembela UGM yang paling die hard? Kan konyol. UGM punya orang-orang pintar. Skripsi itu Bu Ova kasih ke Fakultas Teknik Elektro, selesai 1 hari mereka simpulkan itu bodong. Ayo libatkan ahli-ahli dari UGM sebelum nama UGM hancur. Ya, jangan libatkan lagi itu die hard Jokowi, relawan Jokowi, ya, Projo lah, apalagi itu Joman lah, apalagi itu sedulur Jokowi lah. Memangnya UGM nggak bisa membela dirinya sendiri, ya? Ya, masa cuma Sylvester Stallone yang lulusan Ruko University menjadi die hard pembela pembela UGM sih? Dia bukan alumni UGM. Siapa lagi itu? Pitra Romadoni bukan alumni UGM. Andi Aswan bukan alumni UGM. Ya, kami tahu aturan akademik yang dijunjung tinggi di UGM, sehingga kami sangat yakin UGM bermain, pengurus UGM bermain di sini. Pasti itu. Karena kami ya lahir dari rahim UGM. Kami paham aturan UGM yang sangat ketat. Kalau Sylvester ya nggak tahu. Sylvester tahunya bagaimana menjilat supaya jadi komisaris. Sama seperti Ade Armando yang sekarang jadi komisaris PLN. Yang dengan enteng dia di YouTube-nya mengatakan saya dungu. Ade Armando, kau bisa menjadi penjilat Jokowi, tapi jangan sekali-sekali mengatakan saya dungu. Saya masih bermartabat, saya tidak membuat video yang mendungu-dungukan Anda. Karena kalau saya buat itu, saya sama rendahnya seperti Anda. Ya. Sejumlah kali ada orang yang menawarkan komisaris lah, jabatan inilah ke email saya. Saya bilang, pret.
Makan tuh jabatan. Kalau malam ini saya mati, besok mati, biarkanlah saya mati bukan menjadi seorang penjilat seperti Anda, Andi Armando. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat yang baik ada di ruangan ini maupun yang menyaksikan kita semuanya dari media maya. Alhamdulillah, saya siang hari ini masih bersama-sama dengan perjuangan kita semuanya untuk ya kita sama-sama membongkar atau katakanlah memastikan bahwa apa yang selama ini kita lihat itu ternyata mengandung 99,9% kepalsuan atau palsu ya. Jadi kalau mungkin ada yang mempertanyakan kenapa baru sekarang? Ya memang semua itu tidak ada yang mengatur. Semua itu seperti sudah digerakkan oleh tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala. Teknologinya memenuhi waktunya, orang-orangnya juga muncul ya, dan sedikit mungkin sebagai awal pembuka ya. Saya sebenarnya dengan Dr. Rismond ini juga alhamdulillah dipertemukan di kasus ini. Dipertemukan kenapa? Karena kami berdua dulu saling berhadapan. Kalau teman-teman pernah melihat film di Netflix judulnya Jessica, di situ ada adegan beneran itu di sebuah persidangan. Saya dengan Dr. Rismond itu berlawanan dan kami saling menjaga profesionalitas dari sisi yang berbeda. Dr. Rismond membela Jessica, saya waktu itu membela ayahnya Mirna almarhumah Mirna Salihin. Ya, jadi itulah profesionalisme. Jadi kadang-kadang kita di satu sisi bisa berbeda, kadang-kadang di sisi lain bisa sama. Dan lucunya, saya bilang lucunya, video lama tentang itu terus kemudian ketika ada Dr. Rismond kemudian menyatakan serangan ke saya juga menyangkal Dr. Rismond. Sampai sekarang juga masih digunakan oleh para termul ya, ternak-ternak Mulyono untuk mengadu domba di antara kita. Ya, jadi dikatakan ini loh, Rismond aja sampai mengatakan gini ke Roy sampai mengatakan gini ke Rismond. Ya itulah video lama, banyak video lama yang kemudian diungkap lagi untuk kemudian seolah-olah ingin memecah belah kita. Yang kedua, saya dengan Dr. Tifa juga memang baru dipertemukan di kasus ini. Meskipun dulu kami sering memfollow, melakukan saling repost di X atau di Twitter, tapi benar-benar kami ketemu itu pada tanggal 15 April 2025 yang lalu di kampus Universitas Gadjah Mada. Dan itu juga saya harus mengaturkan terima kasih juga rekan-rekan dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, itulah yang mempertemukan kami. Itulah yang membuat gerakan kita bersama. Hari ini saya nanti ada sedikit tampilan. Tadi saya kira ada layar lebar tapi ternyata udah dilepas. Gak apa-apa, nanti ada TV kecil itu sedikit, moga-moga bisa kelihatan. Apa yang kemudian mengawali kita atau apa yang membuat kita sama-sama menyaksikan bahwa ini yang harus kita pertanyakan. Jadi begini Bapak dan Ibu, kita tahu kita pernah punya seseorang yang bernama Joko Widodo. Dan Joko Widodo itu kemudian pernah dengan sangat gagahnya, pernah dengan sangat bangganya datang pada tanggal 19 Desember tahun 2017 datang ke kampus Universitas Gadjah Mada, kampus di mana kami bertiga, saya, Dr. Rismond dan Dr. Tifa, ini alhamdulillahnya kami semua sama-sama menempuh strata 1 di UGM, strata 2-nya juga di UGM, meskipun dalam kampus yang berbeda-beda. Saya S1-nya komunikasi, S2-nya magister kesehatan, Dr. Tifa S1-nya kedokteran, S2-nya magister kedokteran, Dr. Rismond S1, S2-nya teknik elektro. Kemudian Dr. Rismond meneruskan lagi S2, S3 di Jepang, saya meneruskan lagi S3 di UNC, dan Dr. Tifa kita doakan bersama, insya Allah segera akan ujian tertutup dan ujian terbuka untuk doktornya. Ya, jadi moga-moga itu bisa saling menguatkan lagi di antara kami semuanya. Nah, saat itu kami hadir ke UGM itu untuk melihat secara resmi apa yang disebut sebagai skripsi. Ya, skripsi karena tidak mungkin timbul ijazah tanpa ada skripsi. Dan ini satu proses yang nggak bisa dilepaskan. Kenapa kami meragukan ijazah? Karena pada saat-saat setelah sahabat kita Bambang Trimulyono dan Gus Nur itu dikriminalisasi oleh orang yang sama, oleh Joko Widodo yang tidak menunjukkan ijazahnya, waktu itu kemudian UGM ini seperti mau membela Jokowi, yaitu mengeluarkan beberapa kali acara. Salah satunya acara di tahun 2017 tadi,
atau acara di kampus UGM yang dikomandari oleh Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta dengan menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi. Demikian juga teman-temannya menunjukkan fotokopi ijazah mereka. Nah, justru inilah teman-teman, saya hari ini akan tampilkan 2 macam bukti saja, yang ini nanti insya Allah juga akan kita bawa pada saat gelar perkara pada hari Rabu yang akan datang, sekaligus menantang kejujuran dari Bareskrim, Laboratorium Forensik Bareskrim, bahwa yang mereka katakan ijazah Jokowi identik dengan 3 pembanding itu tidak ada apa-apanya. Artinya gini, Bareskrim menyatakan ijazah Joko Widodo identik, terus ditampilkan di layar lebar di atas. Apakah itu ijazahnya? Apakah sebuah fotokopi yang kemudian terlipat itu laku dalam kajian hukum? Tidak. Itu hanya fotokopi yang ditampilkan di Bareskrim. Dan itu malah fotokopinya jelek lagi, terlipat. Tapi mau tidak mau, itulah yang ditampilkan oleh Bareskrim. Harusnya kalau dari awal Bareskrim atau Joko Widodo sendiri menunjukkan ijazah aslinya, mungkin persoalan nggak akan merembet sampai panjang. Atau kalau Bareskrim pada saat konferensi pers pada 22 Mei yang lalu menunjukkan juga, memegang Brigjen Juandini menunjukkan ini ijazahnya, mungkin saya percaya 50% dari masyarakat itu akan, oh gitu ya, udah ada. Tapi karena itu tidak ditunjukkan, membuat kita semakin bertanya. Dan tantangan dari Bareskrim itulah membuat saya juga melakukan ujian, menguji 3 ijazah pembanding. Dan 3 ijazah pembanding yang saya uji, rekan-rekan sekalian dan juga pemirsa YouTube semuanya, ini fakta. Dan saya tidak milih-milih karena itu ditunjukkan oleh mereka sendiri. Ada ijazah nomor, nanti akan kelihatan. Nomor 1115. Itu ijazah milik Fronojiwo. Fronojiwo adalah kita kenal sebagai daihatnya Jokowi. Jadi dia itu membela mati-matian Jokowi. Ya, karena otomatis dia karena dulu seorang manajer hotel di Jawa Timur, tiba-tiba jadi komisaris, ya dia pasti membela habis-habisan. Yang kedua, ijazah nomor 1116. Nah, di sebelah kanan ini, mungkin yang satu persatu dulu mas, bukan yang 44. Ini akan kita lihat bersama. Ijazah 1120 milik Jokowi Widodo. Maaf karena gambarnya kecil ya. Nah, inilah yang ditampilkan pada saat di konferensi pers di Bareskrim. Terima kasih sudah dibesarkan. Jadi ini aneh. Kalau ini disebut fakta hukum, tentu teman-teman praktisi hukum di sini akan ketawa. Ini fotokopi. Fotokopi berarti bukan asli. Saya bilang lucu sekali. Bareskrim malah menampilkan hanya yang ini. Jadi fotokopi terlipat, ada tetesan kopi juga. Jadi ini foto dari tetesan kopi. Ini ijazah nomor 1120. Ini miliknya Joko Widodo. Saya minta mas, coba tampilkan yang lain, nggak apa-apa. Nanti saya 1115. Kita ada ijazah yang lain. Yang itu saya gunakan sebagai pembanding. Nah ini 1115. Miliknya Fronojiwo. Oke, teman-teman, saya tampilkan ini sebagai keterbukaan. Kalau Mabes Polri mau membanding, harusnya pembandingnya dikeluarkan, jangan pembandingnya disembunyikan. Ini ijazah pembanding 1115 milik Fronojiwo. Ya, lanjut 1116 mas. Nah, 1116 adalah miliknya almarhum Hari Mulyono. Ya, almarhum Hari Mulyono itu sudah meninggal. Dia adalah mantan suaminya Idayati. Idayati adalah adiknya Jokowi yang sekarang sudah menjadi istri Anwar Usman. Jadi sebenarnya garis merahnya udah kelihatan. Kenapa Anwar Usman selaku ketua MK waktu itu bisa mengeluarkan putusan 90 untuk si Fufu Fafa? Ini ijazah nomor 1116 milik Hari Mulyono. Oke. Nah, satu lagi supaya banding, ijazah nomor 1117 miliknya Sri Murti Ningsih. Mohon izin mas, bisa tampilkan. Nah, ijazah itu ibu dan bapak sekalian dan pemirsa YouTube, nah ini milik Sri Murti Ningsih. Karena yang bersangkutan waktu itu menunjukkan keberatan ditutup wajahnya, nggak apa-apa. Yang penting nomor ijazahnya jelas, tulisan ijazahnya kelihatan. Bapak dan ibu, dari 3 tahun mungkin saya mohon maaf, mata awam tidak akan bisa melihat bedanya. Semua akan mengatakan, oh ya sama ya, ada logonya, ada tulisannya, dan lain sebagainya. Tapi insya Allah mata Dr. Ismon
mata saya, mata Dokter Tifa, ini melihat perbedaannya. 3 ijazah pembanding inilah kalau Brigjen Soehardi mau menyampaikan ini adalah yang identik. Kenapa identik? Satu, nanti saya tunjukkan dulu di mana perbedaannya, tapi nanti Bapak dan Ibu akan bisa melihat perbandingan semua. Saya membandingkan antara huruf Z ini dengan logo UGM, kemudian dengan huruf A dengan logo UGM. Huruf Z-nya, kalau dalam 3 ijazah 115, 116, 117, selamat datang Dr. Tifa. Ini adalah posisinya masuk ke dalam. Ini 3 ijazahnya, ya. Ini posisinya masuk ke dalam Z ini, Z ini, Z ini. Kemudian huruf A-nya itu adalah masuk ke dalam logo. Ijazah 1120 milik Joko Widodo, huruf Z-nya agak naik ke atas, agak naik di atas logo. Huruf A-nya keluar dari logo. 1, 2, 3, 11, 15, 11, 16, 11, 17 sama persis. Huruf A-nya masuk dalam logo, semuanya masuk. Huruf Z-nya keluar semua, agak naik. Punyanya Joko Widodo, huruf A-nya keluar dari logo, huruf Z-nya malah hampir keluar dari logo. Artinya 1120 milik Joko Widodo palsu. Berbeda. Dalam 1 tahun angkatan, dalam 1 kelulusan, ijazah itu pasti dicetak di waktu yang sama. Apalagi nomornya berurutan 1115, 1116, 1117, terus itu 1120. Kalau cetakan yang terakhir beda, nggak masuk akal. Karena cetakan itu pasti sama. Berarti cetakan yang berbeda ini beda waktu nyetaknya dengan 3 ijazah sebelumnya. Jadi itu, nah, perkara di luar UGM atau di dalam UGM, itulah yang masih kita kejar. Artinya teman-teman, ini satu clear banget, sesuatu yang sangat jelas, bahwa dari bukti ijazah itu, kami kemudian mengejar. Oke lah, karena kami selalu diserang. Mas pernah pegang nggak itu ijazahnya? Nggak usah pegang. Tidak usah pegang. Ini sama seperti teknologi itu bisa menjawab. Ibu-ibu pernah nggak? Mohon maaf ini. Ibu-ibu pernah nggak waktu, maaf ini ya, waktu mengandung, pemeriksaan kandungan, dan dulu kalau dokter zaman dulu, meriksa bayi yang ada di dalam perut kita, itu alatnya waktu dulu itu hanya stetoskop. Didengarkan di sini. Oh ya, bayinya sehat bu. Tapi nggak penting. Sekarang, tanpa dokter itu memegang bayi ibu, kan sudah ada alat namanya USG, ultrasonografi. Ultrasonografi semakin canggih. Bisa tahu bayinya di dalam itu bentuknya kayak apa. Bahkan USG yang 4D, 4 dimensi, udah kelihatan di layar kayak gitu tadi. Terus kelihatan bentuk bayinya cowok atau cewek pun kelihatan. Bahkan dokter pun kadang-kadang bercanda. Ya, bu itu bayinya ketawa, dadain dong gitu. Ya kan nggak bisa lihat bayinya. Tapi itu teknologi. Sama dengan yang kami gunakan. Saya Dr. Rismond, Dr. Tifa, berbeda ilmunya. Saya dan Dr. Rismond mungkin sedikit agak sama. Tetapi kami menggunakan teknologi. Dan teknologi itulah yang dibuat oleh manusia dan dengan menggunakan akal pikiran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan. Jadi saya selalu menjawab, meskipun kita tidak perlu pegang ijazahnya yang asli, kenyataannya Bariskrip juga tidak tampilkan ijazah aslinya. Itu aja. Tapi kita bisa tahu karena adanya teknologi. Itu fakta pertama. Fakta kedua yang kami dapatkan pada saat saya, Dr. Tifa, Dr. Rismond, dan teman-teman sebagian TPUA datang ke kampus UNAS Gadjah Mada, kami memegang kalau ini langsung, bukti langsung, namanya primary evidence, yaitu skripsi dari Joko Widodo. Mas, boleh tampilkan sekarang skripsi? Mungkin nggak usah semuanya, cukup ada yang namanya daftar atau lembar pengesahan saja nanti, yang ada tanda tangannya. Ya, jadi itulah yang membuat kami semakin yakin dan bukan hanya keyakinan yang hanya bersifatnya naratif, tapi nah ini teman-teman semua, ini adalah lembar yang ada di dalam skripsi berjudul Joko Widodo. Saya tidak memastikan itu skripsinya Joko Widodo, tapi ini ada di dalam buku skripsi yang tertulis nama luarnya Joko Widodo. Di sini kelihatan sekali. Ada 2 penanda tangan. Nanti biar Dr. Rismond yang menjelaskan soal fontnya. Kalau Dr. Rismond mengatakan, huruf yang digunakan di skripsi ini, hurufnya terlalu canggih. Terlalu cantik, kata Dr. Rismond. Belum ada di tahun 85. Iya.
Saya skripsi tahun 90 aja masih pakai mesin ketik. Padahal saya kerja di toko komputer terbesar di Jogja waktu itu. Saya bisa menggunakan printernya, tapi printer laser waktu itu harganya 20 juta. Ngeprint satu lembar itu mungkin 10.000. Nggak mungkin seorang mahasiswa bisa ngeprint kayak gini. Dicetak di percetakan perdana, hasilnya pun nggak kayak gini. Jadi ini jelas cetakan baru. Nanti jelas ya biar dokter respon. Tapi hati-hati kita melihat di sini. Di sini ada nama pembimbing utama. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Kebetulan, ini semua saya yakin juga tidak kebetulan. Dr. Tifa adalah sahabat ketika sekolah dengan putrinya Profesor Ahmad Sumitro. Yaitu Mbak Aida, namanya siapa dulu? Aida Astineng Putri. Sekarang namanya menjadi Aida Greenberry karena tinggal di Australia. Mbak Aida Greenberry sudah langsung teriak di media sosial. Ini bukan nama ayah saya. Ayah saya pakai Sumitro. Tanda tangannya juga beda. Mbak Aida mengirimkan contoh tanda tangannya ayahnya. Beda. Kalau orang grafolog, orang yang belajar tanda tangan langsung menebak. Tapi alhamdulillah saya juga sempat belajar tanda tangan, sempat belajar daktiloskopi waktu itu. Jelas beda. Dan yang paling menarik, Bapak dan Bu, ini yang paling menarik. Di sini tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Dan ini Yogyakarta, ini harusnya diisi November. Oke. Profesor Dr. Ahmad Sumitro baru mengucapkan pidato pengukuhan guru besar pada bulan Maret tahun 1986. Jadi pada saat ini beliau belum profesor. Nggak mungkin nulis namanya dengan profesor. Jadi lembar ini palsu. Tanda tangannya juga tidak sama dengan terima kasih Mas sudah dibesarkan. Ya, tanda tangannya palsu. Kalau DK-nya ini tanda tangannya sebenarnya tidak yakin kita tanda tangan basah atau benar, ya. Gitu. Artinya atau ini printing. Tapi yang jelas Profesor Ahmad Sumitronya salah. Soemitronya salah, belum profesor. Mas mungkin satu lagi kalau boleh yang ketikan biasa, yang stempelnya sih soal miring. Tapi kalau stempel miring sih biasalah, nggak apa-apa. Kalau itu nggak. Satu lagi sebagai bukti terakhir sebelum nanti kita lihat di situ di lembar yang ketikan biasa, ketikan manual, namanya masih betul, masih Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, dan itulah yang dibuat oleh si pemilik skripsi ini aslinya. Jadi kira-kira gini, itu ada skripsi orang, dilepas 2 lembar depannya, dikasih nama Joko Widodo, dan karena membuatnya sudah Profesor Ahmad Sumitro, maka dia ngetiknya profesor. Padahal aslinya dia masih doktor. Jadi kesalahan-kesalahan ini sangat mungkin. Sama seperti ini. Ini di sini ada Bapak Profesor Dr. Sunardi, betul. Atasnya Bapak Dr. Insinyur. Jadi belum profesor. Ini yang benar. Dan ini ketikan tangan, ketikan manual. Ini ada satu, ini termasuk dalam satu lembar buku skripsi yang ada. Masuk akal nggak? Dalam sebuah buku yang depannya profesor, yang belakangnya doktor. Kalau kita jadi Profesor Ahmad Sumitro, saya bilang, loh, nama saya sudah profesor kok diturunkan. Atau, saya masih doktor kok jadi profesor. Kualat. Nggak boleh kita. Nah, jadi itu. Kemudian, dalam ini, bukan saya nggak menunjukkan, Bapak dan Ibu sekalian. Memang tidak ada lembar pengujiannya. Skripsi tanpa lembar pengujian tidak akan lulus. Dan kenapa kemudian Dr. Tifa, Dr. Rismon sampai masuk ke desa KKN? Karena itu sebuah hal yang sangat berkesinambungan. Mahasiswa masuk itu tentu dia diterima dulu. Setelah diterima dia bayar SPP. Bayar SPP dia registrasi. Ini urut nggak? Nanti Dr. Tifa akan cerita. SPP-nya tidak benar. Kemudian pendaftaran registrasinya masih sarjana muda. KKN-nya nanti Dr. Rismon yang datang ke desa Ketoyan. Ruwet di sana. Ketika awalnya dikatakan oleh Ju Hamdani, KKN-nya Jokowi tahun 83, itu desa KKN-nya semuanya ketika ditanya ngomongnya 83. Ibu kepala desanya ngomong 83. Ditanya oleh teman-teman urusan tanah, 83 atau 85 Bu? 83. Tapi setelah kita serang 83-nya, seorang mahasiswa tahun 80, gak mungkin 83 sudah KKN. 3 tahun itu gak mungkin. Dia otak dewa kalau 3 tahun sudah KKN. Dia ngambil SKS-nya 1 semester 30. Baru bisa KKN. Setelah itu Joko Widodo meralat sendiri di Solo.
Ketika ditanya wartawan, dia tanya 85 awal. Setelah 85 awal, ada liputan Kompas ke desa itu, semua ngomongnya 85 semua. Jadi kayak sudah di setting, kayak sudah dikoordinasi, kayak di-core semua. Jadi ini hal yang sangat lucu. Termasuk ketika Kompas itu masuk ke desa KKN-nya Jokowi, ada seseorang namanya Karno, Pak Karno, yang dia putranya kepala desa yang dulu, Pak Jendu. Dia bisa menceritakan dengan sangat detail. Waktu itu saya ingat betul dia katanya. Ketika belajar bersama, masih pakai lampu petromak, petromaknya jatuh. Kemudian Jokowi takut-takut gini. Yang lucunya, habis itu pergi ke tempat orang yang dulu katanya membencengkan Jokowi pakai Vespa. Ketika respon datang ke desa itu, si pengantar Vespa itu mengatakan orangnya pakai kacamata. Tapi setelah kemarin didatangi Kompas, setelah ada foto KKN yang Jokowi gak pakai kacamata, yang ngantar itu berubah. Orangnya gondrong dan tinggi. Pakai kacamata enggak? Enggak ingat. Padahal dia barusan diwawancari bilang orangnya pakai kacamata. Terus apa yang dia lakukan? Dia nganter pakai Vespa dari Boyolali itu ke Solo, beli gitar elektrik. Sebuah desa yang belum ada listrik, pakai lampu petromak, katanya nganter orang tinggi kurus, beli gitar elektrik, naik Vespa lagi. Mas Roy, Waktunya habis. interupsi. Enggak, masih ada. Oke. Cuma mohon diulangi tadi yang perbandingan 3 bukti itu. Oke. Karena tadi sempat blank out Oke. recordingnya. Ya, Oke. ya, oke, ya. Thank you. Mas, boleh diulangi 3 perbandingan? Jadi ini memang yang sangat penting, krusial. Dan ini membantah presentasi dari Barreskrim yang menyatakan ijazah Joko Widodo identik dengan 3 pembanding. Saya tunggu mana 3 pembandingnya. Nggak ada. Kita listriknya pakai aki. Nah ini, jadi ini satu persatu ya. Ijazah yang saya gunakan untuk membanding adalah ijazah milik Fronojiwo nomor 1115. Mungkin teman-teman belum terlalu ngeh di sini. Ini Z-nya masuk ke dalam logo, masuk banget. Hampir 1/6-nya masuk ke logo. Huruf A-nya sama sekali masuk ke logo. Oke. Sekarang kita lihat ijazah berikutnya, Mas. Terserah yang nomor berapa? 116, 1116 atau 111 itu sama dengan ini. Semuanya Z-nya. Nah, ini miliknya almarhum Hari Mulyono. Jadi orang ini nggak mungkin lagi membuat-buat ijazah sekarang karena sudah wafat. Ini lihat Z-nya. Z-nya pun juga masuk ke dalam logo, A-nya juga tertutup oleh logo. Saya kebetulan hanya punya yang fotokopinya, tapi tidak masalah. Dalam dunia digital analisis, mau berwarna atau fotokopi, kalau hanya melihat skalanya, hanya melihat jaraknya, itu semua masuk. Lanjut Mas, yang 117, Sri Murti Ningsih. Nah ini masuk juga A-nya. Ini Z-nya masuk juga. Sekarang coba kita lihat. Ijazah 1120 miliknya Joko Widodo yang terlipat itu. Ya. Itu akan kita lihat bersama. Meskipun terlipat, meskipun fotokopi, masih bisa terdeteksi. Silakan. Gak apa, kita tunggu sebentar. Nah ini. Setnya keluar. Hampir keluar. Jadi hanya tinggal kakinya saja. A-nya keluar dari logo. Nggak masuk. Mungkin tadi kita nggak ngeh. Setelah kita lihat ini, beda. Ini hal yang mustahil. Kalau kata Asmuni di Sri Mulat. Oh ada beberapa, tapi saya kira ini udah menunjukkan kalau platnya ketika nyetak itu beda. Udah plat yang beda itu berarti edisi pencetakannya beda. Padahal ijazah-ijazah berikutnya sama lagi dengan yang itu. Jadi artinya ini ijazah ini dicetak di waktu dan mungkin tempat yang berbeda dengan 3 ijazah sebelumnya. Urutannya bersama nomornya. Mas bisa ditampilkan perbandingan. Ah ini. Kalau boleh ini ditaruh agak gede gitu. Nah 3 ini teman-teman semua. Itulah kelihatan bahwa Z yang ada pada ijazah 1120 milik Joko Widodo itu agak keluar. A-nya keluar. Yang ini A-nya jelas masuk. Ini A-nya juga masuk. Ini juga A-nya masuk. Nah ini. Ini A-nya masuk. Ini miliknya ini 1116. Ini 3 ini identik. Karena 3 ini milik Fronojiwo, Murti Ningrum dan ijazah milik almarhum Hari Mulyono. Kalau ijazahnya Jokowi dikelihatan bisa nggak Mas? Cukup 2 aja yang lain nggak apa-apa. Hanya untuk karena 3 ini identik. Nah boleh. Sekarang dibesarkan. Jadi di sini akan kelihatan A-nya keluar ya. Kalau dalam istilah Jawa modot 1120.
Itu. Jadi, clear. Jawaban Pak Asam. Mungkin karena keluar dari universitas nyedaknya. Nah, jadi itu teman-teman semua. Clear sekali ya. Dari skripsi yang itu primary evidence, saya dengan saksi Dr. Tifa, dengan saksi Dr. Resmond, disaksikan Wakil Rektor Prof. Wening, disaksikan Wakil Rektor Dr. Ari Sujito, kami memegang yang asli. Dan pertemuan itu resmi. Kami tidak nyuri. Banyak sekali termal mengatakan, oh itu nyuri-nyuri itu. Enggak, kami diterima resmi di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 15 April. Jadi clear ya. Jadi artinya Bapak dan Ibu, itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, singkat saja, karena di sini ada tulisan Pasar Pramuka. Apa hubungannya Pasar Pramuka? Kami tidak pernah meminta. Kami tidak pernah memastikan dulu. Tapi sekali lagi, ini nggak mungkin kalau tidak ada pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba muncul salah seorang tokoh senior PDI Perjuangan, namanya Bitor Suryadi. Dan dia memang sempat nyebut beberapa nama. Ada 3 nama Solo, 3 nama Jakarta, sempat 1 nama yang krusial namanya Widodo, Denis. Meskipun Widodo ketika dihadirkan di salah satu TV, dia nampak sekali tertekan, nampak sekali terpaksa. Karena di sampingnya sudah ada orang yang terus mengkawal. Namanya Andi Aswan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Ya orang-orang mania emang kayak gitu itu. Ya. Nah itu, nah artinya apa? Tidak terlalu kemungkinan. Saya kemarin dengan Dr. Resmond, dengan salah satu podcast namanya Sentana, kami menghadirkan orang lain, namanya Mr. J. Saya singkat. Saya mohon izin untuk tidak menampilkan orang ini dulu, karena orang ini nanti akan dikriminalisasi kalau tampilkan. Dia memastikan bahwa ada yang namanya Profesor P, Profesor Paiman, itu adalah memang sudah ada di Pasar Pramuka semenjak 97 sampai 2017. Bukan 2002. Prof. Paiman mengaku ke saya hanya sampai 2002. Untuk supaya dipisahkan dari kasus yang diceritakan oleh Bitor di tahun 2012. Saya percaya ini semua akan menemukan ujungnya. Karena kami dibantu juga oleh mantan bin beneran ini. Kabinda Aceh ya. Pak Kolonel Si Chandra Rajasa. Udah banyak orang yang nanti akan memberikan kesaksian. Logika kita sederhana saja. Kalau ada tempat seperti Pasar Pramuka yang bisa mencetak dengan cukup presisi, kalau ada orang mau nyetak ijazah, mana lagi kalau bukan di sana? Itu belum kesimpulan ya. Tapi itu masih hipotesis. Tapi kayaknya nggak mungkin juga kalau mereka mencetak tidak di tempat orang yang merasa aman dan nyaman. Profesor Paiman itu adalah Ketua Umum Relawan Jokowi. Ya dulu ya, sekarang masih namanya sedulur Jokowi. Dan tanggal 6 Mei yang lalu, Profesor Paiman itu nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba WA saya, menyuruh saya menyetop semua upaya saya. Dan bahkan menyuruh saya minta maaf ke Jokowi. Dan malah mengetahuan, Mas, tolong hentikan semua, supaya keluarga Anda aman. Dan damai. Teror. Saya langsung membroadcast itu, dan Pak Iman pun sudah minta maaf ke saya pada WA berikutnya. Tapi, minta maafnya pakai koma. Dia tetap tidak mengakui bahwa dia masih ada di Pasar Pramuka. Lucunya, Bapak dan Ibu, saya pun terjun langsung ke Pasar Pramuka. Ya, hari Kamis minggu yang lalu. Di sana nama Pak dosen itu Prof. Paiman, karena dia spesialis buat skripsi, tesis, terus produk-produk kan. Jadi dia disebut sebagai Pak dosen. Tidak logis. Kalau di sana tuh nama dia itu masih harum, bahkan ada seorang Pak Haji masih, oh iya Pak dosen saya kenal itu, ada. Ini tahun 2025. Kalau dia hanya sampai 2002, berarti 23 tahun orang itu masih kenal, gak logis. Dan itu terjawab pada bintang tamu misteri guest yang kita hadirkan. Prof. Paiman itu masih bolak-balik, ya persis kayak Jokowi nerangkan, bolak-balik gitu. Ke Pasar Pramuka itu sampai dengan setidaknya tahun 2017. Dan terakhir yang paling menarik, tidak ada hujan, tidak ada angin, Prof. Paiman pada tanggal 1 Mei bikin acara mengundang orang-orang mantan Pasar Pramuka untuk halal bihalal. Kan aneh sekali. Nggak ada hujan, nggak ada angin, sudah lama, kalau tiba-tiba ngumpulin. Dan dia sempat nggak ngaku. Oh itu saya cuma diundang. Ada fotonya, dia di tengah cuma pakai kaos oblong. Kalau diundang, masa kita datang cuma pakai kaos oblong? Itulah dia ada di tempat di mana dia sebagai sahibul boitnya atau sebagai pengundangnya.
Jadi itu teman-teman semua, nanti tentu akan ada cerita detail-detail yang lain yang nanti akan sampaikan Dokter Rismond, termasuk pas fotonya itu tidak dilintasi cap, kemudian Dokter Tiba cerita tentang struktur wajah dan lain sebagainya atau yang lain, nanti biar disampaikan yang bersama. Yang jelas, kami bertiga, ditambah Pak Rizal Fadila, ditambah Ibu Kurnia, ditambah orang-orang yang dilaporkan, ada Mas Rustam, ada Pak Egi, kita tidak akan pernah diam. Ya. Kita akan terus bergerak. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah atas semua dukungannya. Insya Allah kita bergerak bersama. Dan insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala membersamai kita. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama saya sapa teman-teman sahabat-sahabat Forum Diaspora Internasional, dimanapun Anda berada, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang sekarang sedang merelay live streaming baik melalui RH Channel maupun melalui Zoom kepada teman-teman FDI semuanya ya. Jadi saya sampaikan bahwa Alhamdulillah terima kasih banyak kepada Pak Agus Yunanto selaku Sekjen dan Ketua FDI, Pak Kris Komari di sana. Sekarang sedang tengah malam di California beliau. Tapi saya yakin beliau sudah menyimak dengan seksama. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait yang sebagai ketua mana? Pak Medi ya. Pak Medi ya sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agungnya FDI ya Pak Medi. Terima kasih dan juga atas fasilitas yang diberikan kepada kita semuanya dan teman-teman sahabat-sahabat semua yang hadir di sini menyematkan diri. Jadi saya akan menyampaikan tentang materi saya terkait dengan advokasi internasional. Karena ini acara FDI, jadi memang fokusnya adalah pada advokasi internasional. Dan memang ini adalah sebuah momentum Bapak Ibu semuanya ya, dimanapun Anda berada. Karena saya barusan dapat surat cinta dan ini juga bersama teman-teman semuanya. Surat cinta lagi dari Polda, begitu ya. Jadi pada saat yang pertama kami sudah diminta kehadirannya sebagai saksi, begitu ya. Nah sekarang surat cinta yang kedua ini kami bukan lagi sebagai saksi, tapi sudah dinyatakan sebagai terlapor. Dan jadi meningkat ya. Skalanya meningkat sekarang, naik kelas. Dan secara pasal-pasal juga naik kelas. Pasal-pasalnya besar-besar. Pasal-pasalnya 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun gitu ya. Jadi pasal-pasalnya besar-besar sekali. Dan yang paling lucu adalah disampaikan oleh orang-orang yang tidak jelas. Jadi ada nama-nama, ada 5 nama yang tidak jelas siapa ini jati dirinya. Bukan orang yang tidak pernah kita kenal. Tahu-tahu dipakai namanya untuk melaporkan kami. Dan yang lebih lucu lagi, yang lebih dagelan Sri Mulat lagi adalah kami dituduh menghasut, menimbulkan keonaran, sampai kemudian menimbulkan ya semacam apa, bakar-bakaran atau bunuh-bunuhan seperti itu ya, karena akibat pidananya seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dikenakan kepada kami ya, para cendekiawan, Mas Roy, Bang Rismond, kemudian Bu Kurnia, para aktivis, para ilmuwan, peneliti yang sedang menegakkan kebenaran, yang kebenaran itu tidak saja bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi juga bermanfaat bagi kepolisian sendiri. Karena kepolisian itu kan hak milik kita semuanya. Kepolisian itu menegakkan kebenaran, perangkat hukum yang membantu rakyat untuk menegakkan kebenaran. Nah, tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh sahabat saya, Pak Dr. Royo Surya ya, bahwa sebenarnya persoalan ijazah ini sudah clear. Dari A, B, C, D, E sampai Z, diulang lagi ke A lagi sampai Z, udah clear semua. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah mengirimkan berbagai macam saksi-saksi yang bermunculan. Kemudian juga para anak-anak yang sudah kita duga ya, bahwa setelah Roy, setelah Rismond, setelah Tifa akan ada muncul anak milenial, anak zilenial yang mungkin jauh lebih cerdas daripada kami, catch up secara teknologi. Jadi sebetulnya persoalan ijazah ini sudah selesai, sudah jelas kronologi dari sejak tahun 2000 terancam, ya kan? Bahkan tidak hanya itu, tetapi bukan hanya sekedar ijazah SD, SMP, SMA sampai kuliah ya sudah clear semuanya, termasuk dokumen-dokumen yang secara gegabah kemarin itu digunakan sebagai barang bukti oleh Barreskrim ya. Nah inilah yang kemudian kami mengharapkan, kami ingin membantu kepolisian jangan sampai memalukan kita di mata nasional maupun di mata internasional. Masa kepolisian menggunakan barang bukti abal-abal, bikinan pojok pramuka, bukan sekedar ijazah, KRS, KHS, transkrip semuanya. Bahkan saking penasarannya, Bang Rismond sudah melakukan penelitian langsung lapangan. Saya pun juga sudah menemukan foto yang dikatakan itu sebagai foto yang bersangkutan di KKN, ternyata salah desa. Bukan desa Ketoyan yang menjadi foto Gosono.
Jadi seperti itu ya. Ini sesuatu lelucon yang sangat memalukan. Tetapi lebih dari itu, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada ya, bahwa sebenarnya cerita ini yang lebih takut bukan yang bersangkutan, yang melaporkan kami dengan inisial JW, bukan. Tapi ada ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang yang ketakutan. Karena mereka juga produk pasar Universitas Pasar Pramuka. Saya menduga itu. Jadi yang mendapatkan benefit atau manfaat dari UPP Universitas Pojok Pramuka itu bukan cuma yang bersangkutan ini. Jadi itu sebetulnya yang membuat kami menjadi sangat terancam. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah kalau kita lihat dari sisi logika sederhana yang digunakan oleh JW ini ya, dia berpikir begini, ini kalau kita lihat secara logika sederhana saja ya. Seorang lulusan dari Universitas Pojok Pramuka gitu ya, dia kan menggunakan sebuah logika yang sangat sederhana. Orang-orang yang pintar-pintar ini, orang-orang yang julid-julid ini, orang-orang yang tidak akan berhenti bertindak, meneliti ya, sampai titik darah penghabisan ini, mendingan taruhin aja dikandangin. Jadi urusannya selesai. Itu logika sederhana orang yang tidak pernah sekolah. Kalau logikanya ditingkatkan lagi di level lebih cerdas, justru persekusi, kriminalisasi yang dikenakan kepada kami akan memancing ribuan Tifa untuk keluar, ribuan Roy untuk keluar, ribuan Risma untuk keluar, ribuan Kurnia untuk keluar, ribuan Rizal Fadila untuk keluar. Dan itu nanti itu judulnya rungkat. Rungkat tidak saja nama kita menjadi sangat buruk, Indonesia menjadi sangat buruk, tapi di mata internasional itu kita menjadi sangat menyedihkan sebagai negara tempat tumbuh suburnya segala kepalsuan. Ya, karena itu maka pada hari ini Mas mungkin bisa ditayangkan ya slide saya. Jadi pada hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan bagaimana kami mengusulkan kepada semua kuasa hukum kami yang sekarang ini sudah hadir maupun yang tidak bisa hadir. Kemudian teman-teman diaspora di seluruh dunia ya. Berapa benua? 25 negara ya. Ini kami akan mencoba untuk menggalang advokasi internasional demi untuk perlindungan hukum. Sebenarnya bukan hanya kepada saya, tapi perlindungan hukum kepada siapapun juga. Sampai masalah ini tuntas. Jadi sekarang ini kalau kita lihat dari surat yang sudah ada di tangan kami semua ya, sama ya kita ya, tanggal 7 Juli juga kan ya. Artinya ini kan kalau tidak dilakukan sebuah advokasi, dilakukan sebuah langkah-langkah yang berpegangan teguh kepada kebenaran, ini akan terus. Mau sampai kapan ini? Katakanlah kita menolak, karena surat ini sama sekali nggak ada harganya secara hukum. Karena orang yang melaporkan kami sama sekali tidak jelas, tidak punya legal standing. Saya sekarang udah pintar ya bicara legal standingnya. Tidak punya legal standing, artinya surat ini tidak punya harganya secara hukum. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita menolak, nanti surat lagi akan datang. Surat lagi akan datang dan kemudian berikutnya lagi nanti bukan cuma surat yang datang sama polisi-polisinya sekalian, kan begitu ya. Jadi kita harus hentikan bersama gitu. Jadi bagaimana mungkin para ilmuwan, para peneliti itu diperlakukan seperti ini? Mau berapa nanti penjara penuh sesat dengan kita semua, nanti kita mah ujian doktor sama riset publikasi di semua, kan tidak mungkin itu ya. Dan ini abad yang tidak mungkin ya, kebenaran tuh ditutup tuh nggak mungkin. Jadi para orang-orang yang kuno-kuno itu, orang-orang tua itu yang berpikir bahwa mereka bisa membodohi orang pintar, sedangkan mereka sendiri yang bodoh gitu ya, menggunakan segala kepalsuan itu. Sudah waktunya untuk diberikan pencerahan bahwa yang namanya teknologi itu udah nggak bisa lagi dibohongi. Teknologi sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai sebuah alat manipulasi. Karena di tangan orang yang berjiwa malaikat, dia akan jadi malaikat untuk menolong kebenaran itu keluar. Tapi kalau dia dibawa di tangan iblis ya dia akan jadi iblis untuk membantu. Tapi masalahnya adalah iblis pun dia jujur. Iblis yang menggunakan teknologi itu juga nggak bisa bohong gitu ya. Jadi makanya ini adalah sebuah kesempatan, sebuah momentum untuk mengangkat isu ini kepada level internasional. Saking saya semangat sama Mas Roy, katanya saya dijuluki sama Termul sebagai Miss Universe, ya udah nggak apa-apa lah. Jadi advokasinya itu adalah ada levelnya, level 1, level 2, level 3. Level 1 memang sudah kita lakukan, kita melakukan pendampingan, kita para korbannya Termul ini didampingi oleh kuasa hukum yang kalibernya sudah kaliber dunia lah ya, kaliber dunia yang sangat-sangat cerdas. Sudah, kemudian kita juga punya pengacara-pengacara yang piawai HAM ya. Nah, kemudian kami juga sudah mengajukan gelar perkara, ya kan? Pokoknya semuanya itu kita akan lakukan di dalam negeri. Pokoknya kita akan lakukan apapun, stakeholder semua harus kita libatkan. Mereka tidak boleh berdiam diri saja.
Karena ini adalah sebuah aib nasional. Jadi semua stakeholder akan kita datangi, akan kita beri surat, akan kita minta mereka untuk bergerak. Ya. Nah, kemudian level yang kedua adalah kita mengharapkan dukungan dari para tokoh nasional. Para tokoh nasional juga nggak boleh diem aja. Pakai semangatnya di sini. Akademisi, alhamdulillah. Sudah ada dari USU, sudah ada dari UI Watch, sudah ada dari Kapak ITB, sudah ada beberapa profesor dari UGM. Bahkan alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah mantan rektor, salah satu mantan rektor yang berani vokal pun sudah speak up ya. Nah ini kita akan tur ya Mas ke seluruh Indonesia, langkah bersama dengan para purnawirawan jenderal kita sekalian pemakzulan Fufu Fafa ya. Jadi ini kita akan tur ke seluruh Indonesia mengadvokasi dua hal penting ini. Pertama ya, itu dua-duanya aib nasional. Satu, persoalan polemik ijazah harus selesai bersama dengan pemakzulan Fufu Fafa. Kita akan tur, pertama nomor satu setelah kemarin Jogja, Jakarta, Bandung, kita akan ke Surabaya. Kemudian kita akan ke Makassar, ke Malang ya. Malang, kemudian Makassar. Dan pokoknya seluruh Indonesia deh. 4.000 universitas harus kita bangunkan. 4.000 kita punya universitas, negeri maupun swasta. Harus kita bangunkan. Apa yang kita bangunkan? Keberanian mereka untuk menegakkan kebenaran. Kemudian kita juga akan ajak jurnalis. Ini alhamdulillah selama ini teman-teman, para jurnalis yang independen, para YouTuber selama ini sudah bersama dengan kita, berjuang habis-habisan bersama kita. Maka saya juga ingin sekali agar jurnalis-jurnalis media mainstream juga akan kita buka wawasan mata hatinya agar bisa mengumandangkan kebenaran. Kemudian beraktivis lintas sektor juga. Aktivis perempuan, aktivis laki-laki, aktivis pokoknya segala macam aktivis mau kita advokasi semuanya. Kemudian yang berikutnya yang pasti sebetulnya manjur itu adalah petisi publik. Ini petisi publik dilakukan oleh negara Brazil. Saat ini negara Brazil sedang berbelasungkawa dan kejadiannya terjadi di Indonesia. Ya. Tentang seorang pendaki gunung. Ya. Dan masyarakat pemerintah Brazil menganggap pemerintah Indonesia lalai. Lambat dan gaungnya langsung internasional. Coba bayangkan, hanya satu orang saja gaungnya internasional. Kenapa? Karena terjadi petisi publik. Jadi petisi publik ini sangat-sangat penting untuk kita lakukan sekarang. Dan karena dua surat yang sudah kami terima, ini sangat mengandung unsur pelanggaran HAM. Sangat mengandung gender based repression yang terutama melibatkan saya, Dr. Tifa dengan Ibu Kurnia. Betapa selama ini kami jadi bulan-bulanan para termul, para buzzer. Bahkan sekarang tidak kurang-kurang teror-teror yang kita terima setiap hari. Bahkan anak-anak saya pun juga kena terornya. Saya namanya sudah luar biasa di fitnah secara dizolimi secara luar biasa. Bahkan almarhum ayah saya, almarhum kakak saya pun dizolimi luar biasa ya. Dan ini adalah sebuah pelanggaran HAM berat yang tidak bisa kita diamkan. Nah, level yang ketiga internasional. Inilah terima kasih banyak Pak Medi yang saya hormati, mentor saya, kemudian Pak Agus Yunanto, dan seluruh teman-teman sahabat-sahabat yang sekarang ini hadir. Kita sekarang bergerak kepada level advokasi internasional. Jadi kita sudah melakukan izin ya Pak Medi, kita sudah izin kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita sudah memberikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Artinya kita sudah izin kalau beliau diam, kalau pemerintah diam, mohon izin, kami akan bawa ke level internasional. Kami akan kumandangkan masalah pelanggaran HAM ini kepada PBB, kepada lembaga HAM global. Kita akan lapor kepada Special Reporters, juga lembaga Women Human Rights Defenders. Pokoknya intinya kita gaspol ke level internasional. Kalau pemerintah diam saja, tidak memberikan perlindungan kepada kami, yang notabene adalah warga negara Indonesia yang sah, tidak berbuat apapun selain menegakkan kebenaran. Bahkan pemerintah bertendensi untuk melindungi para pembohong, para penipu negara Indonesia ini. Maka kita sudah siapkan. Maka kita berhenti dulu, Dokter Tiba. Jadi mohon maaf sobat sekalian, ini ada masalah teknis ya. Kasihan Dokter Tiba udah semangat, tapi internetnya ngelemot dia di tadi. Jadi dia nggak jalan internetnya. Nah, semangat banget. Iya, jadi kami ngambil kebijakan. Mohon maaf buat rekan-rekan yang di Zoom-nya kami matiin, ya. Zoom-nya kami matiin, tapi ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah
mereka bisa tetap nonton di RH Channel, gambarnya malah lebih bagus. Itu satu. Ya. Yang kedua, kalau mereka mau komentar bisa langsung di RH Channel atau di pribadi Mas Agus. Silakan Mas Agus ditambahkan sedikit. Iya, jadi teman-teman saya terutama yang di luar negeri mohon dimaklumi kondisi ini karena baru kali ini kita pakai dua jalur ya. Jalur Zoom dengan jalur RH Channel ya. Jadi awalnya begitu, ternyata dari segi teknis ini ada sedikit kendala sehingga yang terbaik dari yang baik adalah kita pakai RH Channel karena lebih clear. Jadi teman-teman yang saat ini sedang ada di Zoom silakan beralih ke RH Channel ya. Lihat di YouTube ya. Ini YouTube ya, Bang Refli ya. Di RH Channel lalu tune in di situ ya. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di channelnya Refli Harun, bisa ya Bang ya? Oke, bisa langsung, itu live streaming itu. Atau bisa teks japri ke saya atau di grup Forum Diaspora Indonesia yang ada grupnya ya. Atau chat japri ke saya nggak apa-apa. Jadi saya dan Dr. Refli Harun mohon maaf atas inconvenience ya, occurred gitu ya. Tapi ini bukan kesengajaan, ini hanya masalah teknis. Kita ambil yang terbaik dari yang baik. Terima kasih, silakan Dr. Tifa. Maaf agak terganggu sedikit. Please go ahead. Iya, nanti saya akan kasih link YouTube-nya kepada Mas Agus. Mas Agus ya. Sorry, maaf. Halo. Ya, nanti saya kasih link YouTube-nya. Mas Agus kasih ke grup ya. Agar mereka bisa langsung akses. Silakan dokter. Maaf, ada gangguan ya. Oke, baik. Ini sebelumnya dokter ada pengumuman mobil Wuling B2793 PFI agar dipindahkan. Mobil Wuling warna putih pindahkan dulu karena mengganggu kendaraan yang lain. Silakan. Makasih. Dokter Iva, silakan dilanjutkan. Mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Ini tapi tidak terganggu kan ya? Penjelasan saya tadi nggak? Dokter waktunya bebas. Oh, nggak, maksudnya tadi nggak terganggu. Nggak. Mesti rewind ke belakang. Ini panggungnya dokter. Tadi oke ya, semua clear ya. Saya tinggal lanjut. Baik, jadi kita akan menggunakan berbagai instrumen internasional yang relevan tentu saja. Artinya kita nggak seperti Rainbow yang nembakin semuanya, kita sniping. Kita akan menggunakan pasal 19 dari Universal Declaration of Human Rights ya. Jelas itu di kebebasan berekspresi menyatakan pendapat itu tidak cuma dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga dilindungi oleh undang-undang internasional. Jadi itu yang kita pakai. Kemudian berbagai instrumen seperti ICCPR, bukan OCCRP ya. ICCPR pasal 9, pasal 19 itu menyebutkan bahwa hak atas perlindungan dari penahanan sewenang-wenang dan kebebasan informasi dilindungi undang-undang internasional. Kemudian CEDAW pasal 7 itu perlindungan perempuan, Bu Kurnia, kita dilindungi oleh undang-undang internasional dalam kehidupan publik. Jadi perempuan, anak-anak itu tidak boleh sama sekali mengalami kesewenang-wenangan seperti yang kami terima. Jadi mungkin nanti kita akan lanjut ke Komnas Perempuan dan ke Komnas Anak ya untuk bisa melanjutkan. Kalau mereka diam saja kita ke internasional. Kemudian deklarasi PBB bahwa negara wajib melindungi mereka yang membela HAM. Kami membela HAM. Kami membela hak asasi manusia, yaitu apa? Kebenaran yang harus diperoleh kepada seluruh warga negara Indonesia. Kemudian kita juga punya UN Guidelines of Women Human Rights Defenders tahun 2013 bahwa wanita itu harus dilindungi. Jadi semua bapak-bapak ini berkewajiban untuk melindungi kami para perempuan. Demikian juga dengan pemerintah. Demikian juga dengan internasional. Sekarang, mengapa saya perlu tekankan Bapak dan Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya sebangsa dan setanah air di seluruh dunia? Karena kami ini menjadi target kriminalisasi. Kami menjadi target kriminalisasi. Kalau sampai negara tidak bertindak, semua stakeholders negara tidak bertindak, berarti apa? Negara gagal melindungi kami, para intelektual. Negara gagal melindungi para perempuan untuk mengungkapkan kebenaran. Dan tindak lanjutnya, kami bersama para kuasa hukum akan membuat report, science-based report, report berbasis ilmiah kepada UN Special Reporter on Violence Against Women, Komnas Perempuan, UN PBB, Working Group on Discriminations. Jadi kita akan ajukan laporan, bukan sekedar surat, tapi laporan. Berbasis penelitian yang sudah kami lakukan. Jadi langkah-langkah praktis sudah kami siapkan. Dan kami juga tentu saja akan sampaikan kepada Presiden, kami akan sampaikan kepada DPR,
kami akan sampaikan kepada MPR, kami akan sampaikan kepada DPD bahwa kami bertindak. Jadi kami tidak mau bertindak tanpa sepengetahuan mereka. Ya, kita harus lindungi juga negara Indonesia. Maka diharapkan bahwa mereka akan bertindak dulu, menghentikan laporan-laporan yang tidak jelas itu, yang tidak relevan itu dihentikan, termasuk laporan dari JW. Kemudian kita juga akan open letters kepada 100 universitas dunia. Kita sudah siapkan 100 universitas terkemuka dunia. Harvard, Oxford, Cambridge, semuanya. Belanda, semuanya. 100 sudah kami data. Kami akan berikan report tersebut. Ini kalau negara sampai tidak bertindak, entah apa yang terjadi pada Indonesia. Jadi bulan-bulanan. Ya. Dan kami akan sudah menyiapkan report untuk menghubungi media internasional. Kami akan menghubungi Al Jazeera, menghubungi BBC, CNBC, Democracy Now. Ya. Dan kami akan mendaftarkan kasus ini. Apabila laporan-laporan seperti ini tidak berhenti kepada kami maupun kepada para ilmuwan setelah kami, ya. Sekalian juga nanti kita akan minta supaya Pak Bambang Tri juga dibebaskan, ya. Kita akan daftarkan ke Frontline Defenders dan Amnesty International. Karena dengan penjelasan dari semua penelitian kami maupun Pak Betor dan kawan-kawan, jelas Pak Bambang Tri tidak bersalah. Sehingga dia pun juga harus mendapatkan perlindungan dari Amnesty International. Sehingga dengan demikian, langkah-langkah kami ini terstruktur metodologis, sistematis, dan masif. Ya, akan kami lakukan supaya apa? Supaya tidak ada lagi korban-korban seperti kami. Yang seharusnya kami itu tenang meneliti, tenang memproduksi berbagai temuan ilmiah, tenang menegakkan kebenaran, terpaksa kami harus bolak-balik ke Polda. Kami harus bolak-balik ke polisi. Tidak hanya soal waktu, tenaga, dan pikiran, tapi moral dan mental kami juga tercederai hanya karena kami ingin menegakkan kebenaran. Itu sudah tidak bisa dibenarkan lagi. Zaman itu sudah berlalu. Ini zaman modern abad 21. Sudah tidak model lagi, sudah tidak zaman lagi. Orang bicara dikriminalisasi. Orang bicara dibungkam. Apalagi ini bicara tidak sembarangan. Bicara berbasis sains. Ya. Kalau seperti ini maka negara akan gagal. Maka tentu saja kami tidak akan gegabah. Layer yang kedua akan kami jalankan. Kami akan tentu saja akan memberikan report kami kepada para stakeholders, ya, DPR, MPR, DPD, segala macam. Sebelum kami jalankan semua report yang sudah kami siapkan ini ke level internasional. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin nanti teman-teman dari diaspora punya pendapat yang berbeda, ya nggak apa-apa, kita paralel aja kan ya. Ya, ya kan? Nanti mereka akan komen juga. Ya, jadi pesan penutup dari saya adalah ketika hari ini para ilmuwan dikriminalisasi karena menyuarakan data-data kebenaran, maka besok kelak bisa jadi kebenaran itu sendiri yang akan dihukum mati di negara ini. Maka kita akan berjuang bersama, kita berdiri bersama untuk menegakkan kebenaran agar kebenaran terus menjadi cahaya yang menerangi semua hati, semua akal pikiran dari seluruh Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sangat mengharapkan terutama saudara-saudara yang berada di 25 negara yang sekarang sedang menyimak apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan langsung gayung bersambut ya Pak Agus. Dan insya Allah nanti kami akan segera berjalan. Dan supaya diketahui bahwa minggu depan jadwal kami sudah akan ke DPR, MPR, DPD. Terima kasih. Mohon maaf kiranya bila ada salah kata dan sikap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Tiba. Terima kasih.